Baiklah, kita lanjutkan pembahasan soal Smith. Sebuah ayunan konis berputar dengan laju tetap dengan jari-jari R besar jika percepatan gravitasi G dan theta 37 derajat, maka frekuensi sudut putar dari ayunan ini adalah berapa? Jadi ini berputar ya. Jadi berputar seperti ini, bola ini katakanlah bola besi atau apa gitu diikat dengan tali, panjangnya tertentu. Nah, dia berputar seperti ini, namanya ayunan konis. Yang ditanyakan di sini adalah berapakah frekuensi sudut putar dari ayunan ini. Frekuensi sudut putar yang dimaksud adalah omega. Ini yang ditanyakan ya. Oke, sekarang coba kita gambar dulu gaya-gayanya. Pada bola ini akan bekerja gaya berat yang arahnya ke bawah. Digambar dulu, ini gaya beratnya. Kemudian saya menggunakan konsep gaya sentrifugal. Kalau benda ini berputar, maka pada arah keluar lingkaran secara radial, di sini akan ada gaya sentrifugal. Jadi kalau saya gambar seperti ini gayanya ya. Nah, ini keluar dari pusat, saya namakan FSF. Begitu. Terus kemudian talinya ini tegang ya. Jadi kalau saya gambar tegangan tali seperti ini, cucuk-cucukan. Nah, seperti itu ya. Oke. Sekarang tarik garis lurus di sini. Garis lurus. Nah, seperti itu. Harus lurus ini ya. Nah, seperti ini lurus. Kalau di sini itu sudutnya theta, maka di sini pun theta, karena itu sudut sehadap bukalnya. Nah, terus kemudian perhatikan baik-baik bahwa vektor W gaya sentrifugal dengan T itu bekerja pada bola ini. Bola tetap pada lintasan. Jadi kalau vektornya saya pindahkan seperti ini ya. Saya menggunakan vektor poligon aja untuk menyelesaikan soal ini. W itu saya pindahkan sini. Nah, ini memindahkan vektor, panjangnya sama, arahnya sama, boleh ya. Sedangkan gaya sentrifugalnya saya pindahkan di bawah sudutnya theta itu, jadi ini adalah gaya sentrifugalnya gitu, gaya sentrifugal. Kemudian yang miring ini adalah tegangan tali. Jadi tegangan tali itu yang miring kayak gini, set gitu. Nah, ini adalah T begitu. Nah, theta-nya tadi mana? Ini theta-nya. Nah, gitu ya. Sekarang terbentuk segitiga siku-siku di sini. Namanya vektor siklis mutar, artinya benda ini dalam keadaan setimbang rotasi. Nah, terus kemudian kalau kita lihat di sini bahwa secara trigonometri tan theta itu kan depan sudut, ya kan, dibagi dengan sisi samping, ya kan. Nah, kalau gitu ini tan theta itu sama dengan, nah, coba perhatikan baik-baik. Gaya sentrifugal itu rumusnya adalah M dikalikan apa? Kalau dikaitkan dengan omega, omega kuadrat dikalikan dengan jari-jari putaran gitu ya. Kalau W berat tuh M dikalikan dengan G. Jadi M-nya ini bisa saya coret ternyata ya kan? Tan theta di sini adalah tan 37. Jadi ini tan 37 sama dengan omega kuadrat kali R per G, begitu ya. Tan 37 tidak lain adalah 3/4. Jadi ini omega kuadrat dikalikan R per G gitu. Jadi kalau gitu omega kuadrat sama dengan berapa? Berarti sama dengan 3G/4R. Tapi kita ditanya omega, berarti omeganya akar 3G/4R. Nah, inilah jawabannya. Akar 3G/4R. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nah, sekarang kita lanjut nomor 2. Sebuah bola elastis diikat dengan tali dengan panjang 1 meter, kemudian ujung tali yang bebas diikat pada dinding rumah ya. Mula-mula bola disimpangkan pada sudut 53 derajat dan dalam keadaan diam. Kemudian bola itu dilepas sehingga menumbuk dinding dan memantul dengan angka tumbukan setengah. Jika bola tersebut memantul dengan simpangan maksimum pada posisi B, maka nilai cos theta sama dengan berapa? Bola, ini anggap aja bola elastis, maksudnya kalau kena tembok dia bisa mantul gitu ya. Jadi ini disimpangkan di titik A pada sudut simpang 53 derajat. Di A itu awalnya dia diam, dalam keadaan diam. Nah, terus kemudian dia dilepas, kemudian dia menabrak dinding. Nah, setelah menabrak dinding dia memantul maksimum simpangannya ke titik B, membentuk sudut theta ya, talinya terhadap tembok begitu. Pertanyaannya adalah berapa nilai dari cos theta itu gitu. Oke. Nah, sekarang caranya kita cari dulu
berapakah kecepatan bola ini tepat sebelum menabrak tembok. Jadi tepat sebelum menabrak. Jadi ini ada kecepatan yang arahnya ke sana kan. Beri nama misalkan apa di sini ya, V misalkan gitu, atau V di C ya. Oke, jadi kalau gitu gimana caranya? Kalau V di C dicari, kita pakai itu hukum kekekalan energi mekanik ya. Coba perhatikan di sini, ini berapa? Bisa nggak bisa dicari nih? Bisa nggak dicari nih? Coba panjang tali itu 1 meter di sini ya, 1 meter. Kita bisa mencari ini kan. Nah ini berapa? Nah misalkan ini X gitu. Maka X itu bisa kita cari loh, karena ini segitiga siku-siku di sini. Ini kan siku-siku toh. Nah jadi kalau begitu perhatikan bahwa yang namanya cos 53 derajat itu kan X per 1 samping bagi miring ya. Jadi kalau begitu cos 53 itu 0,6 sama dengan X, berarti X-nya 0,6. Dapat kita X-nya 0,6 meter. Nah padahal kalau bola nanti ke sini jeder nabrak dinding di titik C, maka kita akan mencari ini hanya berapa itu. Gampang, kalau H ditambah X itu kan 1 meter. Panjang talinya tetap dimanapun 1 meter. Jadi X plus H itu kan 1 meter. Jadi 0,6 hanya bisa kita cari. Berarti hanya dapatnya 0,4 meter. Nah, perhatikan dari A ke C, kita lihat gerakan dari A ke C, itu ada hukum kekekalan energi mekanik. Di A itu ada energi potensial MGH. Nah, sedangkan di C ada energi kinetik setengah MVC kuadrat. Nah, ini saya coret M-nya ya. G-nya adalah 10, hanya 0,4, kemudian ini setengah VC kuadrat. Berarti VC kuadrat sama dengan, ini 4 kali 2, berarti 8 ya. Jadi VC-nya adalah akar 8 meter per sekon. Nah, ini adalah kecepatan bola tepat sesaat menabrak tembok gitu. Nah, nanti kan mantul dia. Jadi nanti setelah nabrak dia kembali mantul. Misalnya ini VC aksen gitu ya. Nah, VC aksennya itu gampang sekali. Setelah mantul VC aksen itu rumusnya adalah E dikalikan dengan VC. Jadi sebelum nabrak berapa? Kalau E itu namanya angka tumbukan ya. Jadi E itu angka tumbukan. Nah, angka tumbukannya di sini adalah setengah. Jadi kita taruh setengah di sini. VC-nya adalah akar 8. Nah, ini udah ketemu langsung ya. VC aksennya. Oke. Dari C ke B sekarang. Dari C ke B itu akan berlaku C ke B. Hukum kekekalan energi ya kan. Jadi di sini di C itu ada energi kinetik setengah MVC aksen kuadrat berubah menjadi energi potensial, tapi ketinggiannya nanti ini. Nah, ini H aksen dari C ke B ya. Nah, ini nanti juga siku-siku di sini. Ini siku-siku. Oke. Nah, kita bisa mencari H aksennya ini. H aksennya berapa H aksennya? Nah, kalau aksen gampang sekali mencarinya. Yo, ini kan energi kinetik berubah menjadi MGH ya, menjadi energi potensial dari C ke B. Jadi M-nya saya coret, kemudian ini setengah VC aksen kuadrat itu berarti setengah akar 8 di kuadrat sama dengan gini 10 kali H aksen. Jadi ini berapa sih? Setengah, ini 1/4 kali 8 sama dengan 10 H aksen. Berarti aksennya dapat nih. Oh, dicoret ini ya. Jadi kalau gitu 0,1 meter. Gitu ya. Ketemu 0,1 meter H aksennya. Nah, sekarang perhatikan. Yang ini ke sini. Nah, ke sini itu sanamakan Y misalkan. Ya, sanamakan Y. Y itu gampang kan. Kalau saya tulis Y ditambah dengan H aksen ini. H aksen kan ini ya. Ini H aksen. H aksen juga ini. Ini kan sama aja dengan panjang talinya. Panjang tali ya 1 meter itu. Jadi Y-nya kita bisa cari Y-nya, terus kemudian H aksen udah ketemu tadi 0,1. Panjang tali 1. Jadi kalau gitu Y-nya kan dapat ini. Berarti 0,9. Oke. Tapi kita yang ditanyakan apa? Nilai cos theta. Lihat segitiga siku-siku yang sudutnya theta itu kita bisa langsung mencari. Jadi kalau gitu lihat di situ saya taruh sini aja, cos theta itu sama dengan apa? Sama dengan samping dibagi dengan miring. Nah, miringnya kan ya
panjang talinya tetap ya 1 meter, dibagi 1 langsung. Karena panjang tali 1 meter. Nah, Y-nya berapa sih? Y-nya kan 0,9 tadi ya, dibagi 1. Atau boleh tulis apa? 9/10. Nah, ya ini jawabannya berarti ya, 9/10. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah E. It's very easy problem, not complicated.